siang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita ke inti bahasan, mari kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Amanda dengan NPM C1C024000. Di sini saya akan membahas materi yang diberikan oleh Bapak Nurmanzar. Let's go. Baiklah, pada materi pertama yang berjudul Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia dimulai dengan hakikat bahasa Indonesia terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan salah satu varietas dari bahasa Melayu. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kedua, bahasa komunikasi kedua atau bahasa pergaulan. Kemudian kita akan lanjut ke kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Terdiri dari 2 poin penting, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan, kedua sebagai identitas nasional, ketiga sebagai penghubung antar warga baik antar daerah, antar budaya, dan sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pada poin kedua, kedudukan Pancasila sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, ketiga sebagai bahasa penghubung antar nasional, dan sebagai alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Lanjut ke perkembangan bahasa Indonesia. Terjadi saat sebelum Indonesia merdeka. Pertama, pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno banyak digunakan sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian, pada 91, berdasarkan rancangan C.H. van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda, dengan bantuan Angku Nawawi, gelar Sultan Mahmud, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu dan ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi Kongres Pemuda II, yaitu yang kita ketahui sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Kemudian pada tahun 1938, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diadakan di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Kemudian masa sesudah Indonesia merdeka, yaitu yang kita ketahui di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, sebagai bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian pada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947 terjadi perubahan ejaan yang disebut dengan ciri ejaan Republik, yaitu 1. Pergantian huruf OE menjadi huruf U. Kedua, bunyi sentak ditulis dengan K. Yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagian awalan dan di sebagian kata depan. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia kedua pada tahun 1945 diselenggarakan di Medan, harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1957 adanya ejaan pembaruan oleh Profesor Prijono dan Eka Topo, hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Contoh perubahannya yaitu DJ diubah menjadi J, TJ, kemudian TJ diubah menjadi TS, dan sebagainya. Lanjut ke materi kedua yang berjudul Sikap Berbahasa Indonesia. Terdapat pengertian sikap bahasa Indonesia atau language attitude. Yang pertama, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Yang kedua, sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan yang merupakan bagian dari sikap attitude pada umumnya. Yang ketiga, sikap bahasa dari seorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa baik yang dwibahasawan maupun yang multibahasawan akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu. Kemudian, pada ciri sikap bahasa terdapat 3 poin penting, yaitu
kesetiaan bahasa atau language loyalty. Yang kedua, kebanggaan bahasa atau language pride. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Yang pertama yaitu kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, language pride atau kebanggaan bahasa, yang mendorong orang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesetiaan dan kesatuan masyarakat. Kemudian yang terakhir, kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Kemudian komponen sikap bahasa. Ada 3 poin penting juga. Yang pertama, komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Yang dimaksud dengan komponen kognitif yaitu berhubungan dengan pengetahuan mengenal alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Kemudian yang kedua, komponen afektif yang menyangkut masalah penilaian baik, suka tidak suka terhadap suatu atau sesuatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya memiliki sikap negatif. Kemudian pada komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan negatif terhadap suatu keadaan. Lanjut, yaitu jenis sikap bahasa dari Anderson dalam Chair 2010. Ada 2, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Kemudian pada bahasa non-kebangsaan itu seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis ini dapat mengandung keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Lanjut ke materi ketiga yang berjudul Teks dalam Kehidupan Akademik untuk Penanaman Nilai dan Hakikat Bahasa Indonesia sebagai Penghela Ilmu Pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, bentuk tulisan secara umum terdapat 3, yaitu prosa, puisi, dan drama. Yang pertama, prosa. Terdapat prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi yaitu seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, dan lain-lain. Kemudian pada prosa non-fiksi seperti tulisan akademik, tulisan karya ilmiah, makalah, artikel, dan lain-lain. Kemudian pada puisi terdapat 2 jenis, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama contohnya seperti mantra, pantun, pemina, sloka, dan lain-lain. Puisi baru seperti balada, hime, ode, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu drama. Drama yaitu tragedi, komedi, opera, melodrama, dan lain-lain. Kemudian terdapat tulisan akademik, scientific writing, yang diartikan sebagai jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah itu ada 2, sebagai hasil kajian pustaka dan sebagai hasil dari proses penelitian. Contoh dari hasil kajian pustaka yaitu makalah, artikel ilmiah, berita biografi, dan lain-lain. Kemudian pada hasil dari metode penelitian yaitu laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Kemudian sistematika tulisan ilmiah. Pertama, hasil kajian pustaka yaitu terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan, dan saran, dan daftar pustaka. Kemudian hasil dalam proses penelitian terdiri dari halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode dalam penelitian, dan hasil penelitian, pembahasan, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Lanjut ke materi keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang terdapat banyak website atau aplikasi yang sangat membantu untuk kita menjelajahi dunia pustaka lewat HP atau laptop. Kemudian ada beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pertama yaitu dari IPUSNAS, Crossref, PDF Drive,
Mendeley, dan lain-lain. Mendeley yaitu aplikasi yang membantu dalam membuat citasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Jenis Mendeley ada Mendeley Desktop, Mendeley Web, dan Mendeley Reference Manager. Pada materi kelima yaitu presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah yaitu terdapat 5 poin penting, yaitu presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian. Yang kedua, berdasarkan pengertian yang pertama, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yang ini pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, presentasi yang luar bisa terjadi apabila audiens dapat merubah keyakinannya atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Yang terakhir yaitu presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan, hanya dimengerti dirinya sendiri, dan tidak mengoptimalkan media yang digunakan. Komponen presentasi ilmiah tadi terdiri dari 3 poin penting, yaitu media, seperti slide, bahan tayang, atau poster, dan komunikator, orang yang memberi pesan, dan audiens, orang yang mendengarkan pesan atau menerima pesan. Alur presentasi yang pertama yaitu pembuka, isi, dan penutup. Pembuka haruslah menarik karena ini adalah kesan pertama yang ditampilkan oleh audiens. Kemudian isi. Bagian isi presentasi yang paling signifikan adalah perhatikan, sampaikan ide atau konten hebat dari hasil penelitian, mulai dari pendahuluan atau latar belakang, pemahaman akan permasalahan, metode penelitian, dan analisis atau penyelesaian. Kemudian lanjut pada materi 6 dan 7 yaitu proposal kegiatan. Apa sih yang dimaksud dengan proposal kegiatan? Merupakan perencanaan kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan. Sistematika penyusunan proposal yaitu terdiri dari halaman judul atau sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, ringkasan eksekutif, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, luaran yang direncanakan. Yang kedua, rencana bisnis terdiri dari deskripsi usaha yang terdiri lagi dari bidang usaha, produk, jasa yang dihasilkan, keunggulan produk jasa, potensi pasar, gambaran penerapan ipteknya. Kemudian rencana pengelolaan usaha terdiri dari proses produksi, proses pemasaran, rencana pengembangan usaha, proyeksi perolehan profit dan break even point. Kemudian sumber daya terdiri dari tim pelaksanaan dan pembagian tugas, dan sumber daya fisik dan non-fisik. Kemudian yang ketiga, jadwal pelaksanaan kegiatan, anggaran biaya. Dengan diawali dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun juga. Siang hari sawah membelah, hutan rimba tempat si rusa. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.